TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pagi ini sebagai lanjutan sidang kemarin, masih pemeriksaan saksi mahkota ya. Kemudian dibarengkan juga pemeriksaan terhadap terdakwa. Jadi harapannya hari ini tuntas gitu ya. Nah, di dalam pemeriksaan saksi mahkota ini terjadi saling meng-cross check keterangan antara terdakwa satu dengan terdakwa yang lain ya, baik dari grup Walet maupun dari grup Johan Darsono ya. Nah, tentu kami penasihat hukum ini menyesuaikan dengan fakta-fakta atau posisi masing-masing terdakwa begitu. Misalnya kami dari terdakwa Yosep Agus Susatya ini kaitannya hanya dengan grup Johan Darsono ya, sehingga kami concern kepada beberapa saksi mahkota yang notabene adalah terdakwa yang lain yang berhubungan langsung dengan pembiayaan yang diberikan kepada Johan Darsono Group. Nah, dari pemeriksaan saksi-saksi mahkota ini, perkara ini semakin jelas ya. Artinya khususnya posisi klien kami misalnya, Kakanwil Solo, Dr. Andes Yosep Agus Susatya, terungkap apa tupoksinya, kemudian apa yang sudah dilakukan, sesuai dengan regulasi apa tidak, kan gitu ya. Ternyata semua yang dilakukan tetap on the track sesuai dengan kapasitas dan posisi dia sebagai Kakanwil. Yang kedua, terungkap juga secara sangat jelas. Ini diungkapkan salah satu pejabat senior LPI yang sekarang juga menjadi terdakwa, yaitu Pak Aris Setiawan. Di LPI itu ya, ternyata rapuh sekali, lemah sekali regulasinya, SOP-nya lemah sekali. Dan ini menjadi concern saya sejak awal persidangan, sejak pemeriksaan saksi-saksi terhadap beberapa direktur pelaksana, terhadap RM dan terhadap yang lainnya ya. Kenapa saya katakan ini lemah SOP-nya, rapuh aturannya ya. Sebagai contoh misalnya, divisi kepatuhan, divisi hukum yang mestinya menjadi nyawa ya sebuah organisasi, menjadi nyawanya LPI ya, untuk bisa memastikan segala sesuatunya itu sesuai aturan apa tidak. Ternyata tugasnya itu hanya melakukan checklist ya. Dia tidak melakukan kegiatan yang memastikan bahwa ini sesuai rule apa tidak, ya kan? Misalnya apa? Dia harus mengelaborasi dong, turun ke bawah ya, ngecek kebenarannya, bukan hanya berdasarkan ini kertas ini sudah ada, data ini sudah ada dicentrang-cintrang. Ini kan bahaya, Pak. Anda bisa bayangkan ya, menyangkut uang triliunan rupiah yang harus diberikan kepada debitur gitu. Hanya begitu fungsinya, yang dilakukan hanya seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian impact-nya kepada para pelaksana ini? Misalnya kepada klien saya, Kakanwil ya, ini marketing Pak. Dia harus cari debitur ya. Dan ini ditarget loh ya. Ini ditarget oleh lembaga ya. Pembiayaan ini ditarget. Ada uang 5 triliun misalnya, ini harus tersalur. Ini Kakanwil karena cari debitur, namanya marketing, kan begitu. Nah, terbentur dengan aturan-aturan yang lemah ini. Kan tidak mungkin dia membuat aturan sendiri. Mau nggak mau kan mengikuti dengan aturan yang ada. Ternyata aturan ada, dia sebagai pengusul, usulan disampaikan kepada atas ya, yang seharusnya direview dulu di kepatuhan ya, hanya checklist. Akhirnya ketika dinyatakan bahwa oh ya ini sudah sesuai, ini sudah benar, jalan kan? Apakah hal semacam ini kemudian harus dibebankan kepada Kakanwil sebagai pengusul, sebagai marketing? Saya kira tidak adil, tidak fair kalau seperti itu ya, karena Kakanwil bukan pemutus gitu loh. Ini kondisinya, sehingga kasus LPI ini terjadi
ya, karena lemahnya regulasi internal. Ya, sangat lemah sekali. Bukan berarti kemudian para pegawai memanfaatkan kelemahan itu, tapi mau nggak mau bahwa tugas ini dijalankan dengan regulasi yang ada, bahwa kemudian menjadi masalah. Jangan kemudian ya klien saya dan atau terdakwa yang lain menjadi korban seperti ini, gitu. Ini saya kira, ya.